Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Rizky Adha dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha makanan khas daerah. Dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan yang pertama ialah ide peluang usaha makanan khas daerah. Di dalam ide dan peluang usaha makanan khas daerah, yang pertama ialah ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha tersebut ialah yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Lalu yang kedua ialah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi baru. Antara lain masalah yang dihadapi dan belum pernah terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Lalu yang kedua ialah risiko usaha. Dalam risiko usaha yaitu kegagalan atau keberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena yang pertama, permintaan atau perubahan mode secara dan daya baru. Lalu kedua, perubahan konjungtur. Perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. 3. Persaingan. 4. Akibat lainnya seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga unsur yang dapat memengaruhi risiko untuk usaha, yaitu adanya kesadaran dalam kemampuan mengolah usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinvestasi, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan dalam lingkungan usahanya. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modifikasi usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Lalu ada juga keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seseorang usaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh sebagai hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Kedua, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, inovatif dan kreatif. Yang keempat, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang kelima, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Lalu, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, tidak disiplin. Yang ketiga, sikap selalu menunda-nunda. Yang keempat, kurang tekun. Yang kelima, kepribadian yang negatif. Lalu pemetaan peluang usaha. Dalam pemetaan usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha ataupun perusahaan. Kita akan mengambil salah satu analisis contoh dengan cara menganalisis SWOT, yaitu cara pembuatan rendang. Dalam analisis kekuatan atau strength, rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, harga jualnya bersaing. Yang ketiga, bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Adapun hal yang perlu dilakukan setelah analisis strength tadi, yang pertama ialah terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Yang kedua, usahakan terus untuk mempertahankan harga. Yang ketiga, semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan, tidak menggunakan bahan pengawet dan dijamin sehat. Yang kedua ialah analisis kelemahan atau weakness. Adapun dalam analisis kelemahan yaitu harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Yang kedua, daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lain seperti daging yang lainnya. Lalu adapun setelah kita melakukan analisis kelemahan, hal yang perlu dilakukan setelah analisis kelemahan tersebut ialah tonjolkan pada bentuk rasa sehingga walaupun porsinya tidak besar, tetapi karena harganya murah, makanan akan tetap memiliki daya tarik bagi pembeli. Yang kedua, telitilah dalam membeli daging.
kenali bentuk daging sapi asli dan dengan daging yang lain, dan bentuk daging sapi yang sudah dicampur dengan daging yang lain. Lalu kita akan menganalisis kesempatan atau opportunity, yaitu dapat melayani pesanan pesta atau catering, lalu dapat membuka warung makanan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Setelah kita menganalisis kesempatan tersebut, kita juga dapat dilakukan setelah analisis, yaitu menyiapkan dan mulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk pesta, event tertentu maupun makanan sehari-hari. Mulailah membuat rencana pemasaran rendang dari rumah ke rumah atau melalui jasa online. Yang kedua, mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Lalu menganalisis ancaman atau threat. Semakin banyak bersaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen, kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Lalu hal yang dapat kita lakukan setelah analisis ancaman, yang pertama, menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita dan tidak akan berpaling dengan usaha makanan rendang yang lain. Yang kedua, jangan terlalu cepat menaikkan harga jual ketika harga bahan baku daging sedang naik di pasaran. Kita dapat tetap menggunakan harga lama dengan kualitas rasa yang tetap, namun dengan porsi yang lebih diperkecil. Mungkin cukup sekedar presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Mungkin jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.